sebelum pembelajaran kita mulai, silakan lihat kanan kirinya, kemudian rapikan tempat duduknya terlebih dahulu. Kemudian lihat sampah kalau ada di tempat duduk masing-masing supaya kita bisa belajar dengan nyaman. Oke, sudah selesai. Kemudian ketika pembelajaran sudah kita mulai, tidak ada lagi anak-anak ibu yang bercerita dan ngomong sama teman-temannya, supaya apa yang ibu jelaskan nanti dapat oleh anak-anak ibu semuanya. Paham? Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan pembelajaran dengan baik. Bersyukur kita kepada Allah yang sudah memberikan kita kesehatan dan kesempatan sehingga kita bisa bertemu lagi ya pada pertemuan kita yang ketiga. Salawat dan salam tidak lupa kita kirimkan buat Nabi besar kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka dulu pembelajaran kita dengan membacakan basmalah. Oke, kepada basmalahnya silahkan disiapkan terlebih dahulu. Oke, sudah selesai. Sebelum kita belajar, alangkah lebih baik juga dimulai dengan membaca ayat suci Al-Quran ya. Kepada Laila Islami dipersilakan. Alhamdulillah. Gimana? Sudah tenang hatinya? Sudah. Baiklah, sebelum belajar Ibu ambil absen dulu ya. Lailatul Asra, Laila Islami, Cahyati Amalia, Fadilatul Rahmi, dan Rahmisa Fitri. Alhamdulillah sudah hadir semuanya. Oke, silakan dibuka bukunya. Ibu terlebih dahulu akan menjelaskan materi, yaitu materi kita hari ini adalah tentang puasa. Ya, sebelum Ibu menjelaskan materinya, siapa anak-anak Ibu yang tahu tentang puasa? Apa itu sebenarnya puasa? Ya, silakan. Efriyanti. Ya, bagus. Tepuk tangan dulu untuk teman kita. Kemudian siapa lagi? Ya, silakan. Oke, benar ya. Jadi, benar yang disampaikan oleh teman-teman kita tadi bahwa puasa itu artinya adalah menahan. Ya, puasa itu artinya adalah menahan. Oke. Secara bahasa puasa itu artinya menahan. Secara istilah puasa itu adalah menahan dari rasa lapar dan haus mulai dari terbit matahari sampai terbenamnya matahari. Kita itu berpuasa tidak hanya menahan lapar dan haus saja, tapi kita juga menahan hawa nafsu. Segala hal-hal yang
membatalkan puasa. Ya, sampai di sini paham? Paham. Oke. Selanjutnya dasar hukum puasa. Yang pertama tadi ada pengertian. Yang kedua dasar hukum. Nah, dasar hukum puasa itu siapa yang tahu? Ya, silakan apa? Oke, bagus. Dasar hukumnya adalah Quran surat Al-Baqarah ayat 183. Adakah anak-anak ibu yang sudah hafal? Belum. Oke, silakan didengarkan ibu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi Allah itu memerintahkan kita untuk selalu berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kamu. Berarti sebagaimana orang-orang terdahulu sebelum adanya kita di dunia ini, agar kamu bertakwa, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi kita tidak hanya menjadi orang-orang yang beriman. Jika iman kita itu sudah kuat, maka berarti kita akan menuju kepada tingkat ketakwaan. Kita akan menjadi orang yang bertakwa. Ya, oke. Jadi dasar hukum dari puasa itu terdapat di dalam Al-Quran. Al-Quran itu adalah pedoman hidup kita. Jadi segala sesuatu dalam kehidupan sehari-hari itu kita berpedoman kepada Al-Quran. Jadi puasa dijelaskan dalam Al-Baqarah ayat 183. Ya, ibu harapkan anak-anak ibu menghafal surat ini dan juga artinya, kemudian juga memahami kandungan dari ayatnya. Ya, oke. Selanjutnya kita masuk kepada rukun puasa. Oke, siapa anak-anak ibu yang tahu apa itu rukun puasa? Berapa buah? Nah ya, silakan. 3. Oke, benar. Ada lagi pendapat yang lain? Oke, benar ya yang disampaikan oleh teman kita tadi. Jadi rukun puasa itu ada 3. Yang pertama ada niat. Apa itu niat puasa? Coba siapa yang bisa? Ya, silakan. Apa niat puasa? Ya, benar sekali ya. Jadi niat puasa itu adalah rukun dan wajib. Kalau kita tidak berniat, maka puasa kita menjadi sia-sia. Puasa kita tidak dihitung oleh Allah, ya. Jadi niat itu rukun. Rukun itu sesuatu yang wajib, yang harus dikerjakan. Kalau tidak dikerjakan, maka ibadah yang kita lakukan itu tidak akan dihitung nilainya. Tapi sah atau tidaknya itu hanya Allah lah yang tahu, ya. Kemudian rukun yang kedua, siapa yang tahu? Apa rukun yang kedua? Ya, jadi rukun puasa yang kedua itu adalah
ibadah puasa. Berbeda halnya dengan hal-hal yang membatalkan puasa. Kalau ini adalah hal-hal yang merusak puasa saja, ya. Jadi ibadah pahala puasa kita itu tidak bisa kita hitung, hanya Allah yang tahu. Kalau kita melakukan hal-hal yang merusak puasa, maka pahala tadi itu akan berkurang. Tapi sah atau tidaknya itu tidak, karena jika puasa itu tidak sah, berarti kita sudah melakukan hal-hal yang membatalkan puasa. Sampai di sini paham? Paham. Oke, selanjutnya kita masuk kepada materi yang keempat, yaitu syarat wajib puasa. Nah, syarat wajib ada berapa? Ya. Syarat wajib itu yang ada 4. Yang pertama Islam. Kalau orang kafir gimana, Bu? Apakah boleh dia berpuasa? Dia boleh berpuasa sesuai dengan keyakinannya, tapi dia tidak menjadi wajib puasa karena dia tidak Islam, ya. Yang kedua, syarat wajibnya adalah baligh. Baligh itu adalah usia seseorang yang sudah mencapai tingkat di mana dia sudah berdosa dan dia sudah menanggung dosanya sendiri. Yang ketiga, berakal. Ya, yang ketiga itu berakal. Jadi orang yang gila, dia tidak bisa berpuasa. Mungkin dia tidak bisa berpuasa. Kalau dia berpuasa, berarti orang itu tidak gila, karena dia bisa melaksanakan puasa sesuai dengan syarat-syarat dan rukunnya. Jadi jangan sampai ibu itu tadi orang gila, dia kalau berpuasa itu dia tidak gila. Ya memang iya, ya. Jadi jangan sampai kita tidak berpuasa, apalagi puasa Ramadan itu wajib, ya. Oke, itu saja syarat wajib dari puasa. Sampai di sini paham atau ada pertanyaan? Ya, silakan. Oke, berjawab ya. Kapan Bu kita melaksanakan niat tersebut? Apakah boleh malam atau pagi saja? Jadi puasa itu kita kalau berniat dari malam sebelum tidur itu adalah merupakan hal yang boleh. Ulama sepakat bahwa niat puasa itu boleh dari malam, tidak harus pagi saja. Yang salah itu adalah tidak berniat sama sekali. Tapi kalau kita berniat sudah jauh-jauh hari, kemudian kita berpuasa, ya itu juga tidak apa-apa, ya. Yang salah itu adalah tidak berniat sama sekali. Itu merupakan hal yang bisa membatalkan puasa. Oke, selanjutnya yang kelima materi kita yaitu hal-hal yang membatalkan puasa. Nih, hal-hal yang membatalkan puasa itu sebenarnya ada banyak ya. Tapi yang dominannya itu adalah yang pertama makan dan minum secara sengaja. Nah, yang pertama makan dan minum secara sengaja. Ini sama anak-anak nih, terutama anak SD, anak ibu semuanya. Kalau makan dan minum itu dalam puasa tidak boleh. Kan kita sudah belajar tadi, puasa itu menahan dari hal-hal yang akan membatalkan puasa. Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Kalau matahari sudah terbenam ya boleh makan, ya. Jadi gimana Bu kalau kita makan setelah habis nasi baru katakanlah kalau puasa Bu? Pasalnya Bu, itu boleh, itu merupakan rukhsah dari Allah namanya, keringanan. Kita itu manusia pasti bersifat lupa. Jadi kalau kita lupa, kita berpuasa terus kita makan siang, setelah habis baru ingat, itu boleh. Tapi kalau ingat kalau puasa tuh makan, tapi kalau sudah makan awak ngecek lupa, itu nggak boleh, ya. Berarti itu dikenai hukum batal puasanya karena makan
bisa dilihat di bukunya masing-masing yang sudah dikopi. Kemudian yang materi kita yang terakhir yang adalah macam-macam puasa. Oke, puasa itu ada berapa? Ada berapa? Ya, jadi yang puasa itu yang pertama ada puasa wajib. Ada yang kedua ada puasa sunnah. Nah, apa itu puasa wajib dan apa itu puasa sunnah? Puasa wajib itu puasa yang harus dilakukan oleh setiap umat muslim. Kenapa setiap umat muslim? Karena dia rukun puasa syarat wajib puasa adalah Islam. Jadi orangnya harus muslim dan Islam. Makanya jika seseorang itu beragama Islam, maka dia harus melakukan puasa wajib. Wajib itu kan ketika dilaksanakan mendapat pahala dan ditinggalkan mendapat dosa. Kalau puasa sunnah itu puasa yang dilakukan jika seseorang melakukannya, dia mendapat pahala, dan jika seseorang tidak melakukan, dia tidak apa, ya. Kemudian puasa wajib dan sunnah ini ada pembagiannya. Puasa wajib itu yang pertama ada puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Ya. Yang kedua, ini dulu. Puasa Ramadan itu kita laksanakan pada bulan Ramadan, ya. Jadi anak-anak ibu kalau sekarang itu harus menghafal nama-nama bulan Arab, mulai dari Muharram sampai Zulhijjah, ya. Harus menghafal, jangan hanya bulan Masehi saja yang diketahui, ya. Kita harus juga mengetahui bulan-bulan Arab karena kita adalah orang Islam. Jadi puasa wajib itu ada puasa Ramadan, ya. Puasa yang dilaksanakan pada bulan Ramadan. Panjang lagi penjelasannya, ya. Sampai sana dulu. Kemudian puasa sunnah. Puasa sunnah itu ada puasa lupa ibu. Puasa Senin Kamis. Nih, kalau ibu ya, ibu puasa Senin dan Kamis itu, insya Allah. Tapi kita juga tidak berpuasa apabila kita kalau perempuan dia ada haidnya. Tapi kalau laki-laki tidak ada, ya. Jangan berangan-angan pula yang laki-laki itu tidak berpuasa, ya. Kenapa ibu melakukan puasa ini? Karena ibu merasa puasa itu adalah obat. Puasa itu obat bagi ibu. Ketika itu ibu sakit perut, jadi ketika ibu puasa besoknya itu hari Senin, alhamdulillah perut ibu itu tidak sakit lagi. Kemudian kalau ibu kan sering ngaji juga, jadi ketika ibu mengaji itu suaranya lebih bersih dan lebih tenang ngajinya gitu. Jadi tujuan ini yang harus tinggal ya. Tujuan kita berpuasa itu adalah dapat menyehatkan diri. Ya, jadi kita sehat. Puasa itu sehat bagi manusia yang melaksanakannya dengan ikhlas. Kalau tidak ikhlas melaksanakannya, itu akan jero hal-hal yang dapat merusak puasa. Nah, itu akan tidak jadi sehat jadinya, ya. Jadi dikembalikan lagi kepadanya. Nah, oke, sampai di sini sudah paham anak ibu? Sudah? Ya. Ada lagi yang mau bertanya? Tidak? Sekarang ibu tugaskan untuk berdiskusi masing-masing kelompok selama 5 menit, ya. Nanti dikumpulkan apa yang sudah didiskusikan tadi. Oke, sudah selesai. Silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, nanti ibu akan masukkan ke dalam nilai. Ya, kemudian setelah itu karena waktu kita sudah habis, jadi ibu kita simpulkan dulu materinya.
matahari sampai terbit fajar, sampai terbenamnya matahari. Kemudian dengan berpuasa kita akan menjadi sehat. Latihlah diri anak-anak ibu semuanya untuk berpuasa. Kemudian tugas dari ibu untuk minggu besok adalah menghafalkan Al-Baqarah ayat 1 sampai 3 ini dan akan ibu masukkan ke dalam nilai. Ya, marilah kita tutup pembelajaran kita hari ini dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jika ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf dan terima kasih atas perhatian semuanya. Gua akhiri dengan assalamualaikum warahmatullahi